Oke guys, gue udah nyampe di Museum Fathahillah di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Ini panas banget karena gue kesininya jam 11. Oke, gue menyarankan kalian untuk tidak kesini jam 11 kalau mau datang itu pagi karena dia udah buka dari jam 8. Jadi lebih baik kalian datang pagi daripada kalian harus sepanas ini. Oke, langsung kita masuk aja. Oke guys, jadi kan sesuai dengan namanya juga kan, Museum Sejarah Jakarta. Ini gue ada di salah satu ruang yang ngisahin tentang perjalanan Jakarta gitu. Kayak misalnya salah satunya ada timeline perubahan dari nama Jakarta yang dulunya Batavia jadi kata Jakarta. Di sini tertulis dari 1905 sampai akhirnya 1999 baru selesai tuh dari perubahan Batavia sampai jadi nama Jakarta. Kan tadi kita udah lihat di dalam ada banyak koleksi-koleksi yang berkaitan dengan museum ini. Selain itu, ada juga ruangan di outdoor yang sebenarnya indoor-indoor juga sih. Ada 5 penjara bawah tanah yang dulu dipakai buat naruh tahanan-tahanan. Kira-kira gimana ya isinya dan segede apa sih ruangannya? Ayo, sini lihat. Nah, ini di dalam si penjara-penjara ini. Penjaranya nggak terlalu gede, sekitar tingginya cuma 165 cm. Tinggi gue 170 dan gue harus agak-agak turun untuk nggak kepentok di sini. Nah, teman-teman, coba kita lihat sini. Di sini ada bola-bola di mana berguna sebagai rantai supaya tahanan-tahanan itu nggak kabur dan nggak keluar dari penjara bawah tanah ini. Di ruangan sesempit ini, kalian bayangkan ada 50 orang yang ditahan di dalam sel seukuran ini. Bukan 5-5-nya dibagi 50 ya, enggak. Satu sel gini untuk 50 orang, kalian bayangin. Berarti seluruh penjara ini bisa menampung hingga 250 orang. Banyak banget dan semuanya akan ditahan sampai masa eksekusi mereka dilakukan di lantai 3. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Museum ini tuh sebenarnya namanya beneran Museum Sejarah Jakarta. Sesuai dengan namanya, dia punya banyak banget koleksi-koleksi tentang Jakarta gitu loh. Mulai dari Jakarta yang zaman kolonialisme sampai zaman-zaman setelahnya itu ada di sini. Ngomong-ngomong kolonialisme itu kan erat dengan Sunda Kelapa gitu ya, dengan VOC. Nah, VOC itu ada di sini tentang bahwa VOC itu tidak langsung ke Jayakarta. Waktu itu namanya Jakarta masih Jakarta, bukan Batavia ya. Belum jadi Batavia tuh, masih namanya Jayakarta. Nah, sebenarnya VOC itu datangnya awalnya ke Banda Neira. Begitu mereka sudah mendapatkan biji pala di sana, mereka akhirnya datang nih ke Jayakarta gitu kan. Pada masa itu Jayakarta masih berbentuk kecil, masih kayak sederhana-sederhana aja gitu. Nah, begitu VOC datang, VOC tuh bikin perjanjian sama gubernur yang ada di Jakarta.
Di mana perjanjian tersebut salah satu yang mengatur untuk bikin ini rumah-rumah untuk TNI Belanda pada saat itu. Nah, sejak itu pula Jayakarta itu jadi luas. Di mana kalau sekarang mungkin setara dengan Jabodetabek. Jakarta, Bekasi, Depok, Jakarta, Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Nah, 4 wilayah ini aja kan sekarang masing-masing menurut kita cukup gede gitu kan. Tapi pada zaman dulu itu semua tergabung ke dalam nama Jayakarta. Nah, si Jayakarta itu kemudian berpecah tuh jadi wilayah kecil-kecil di mana ya yang tadi gue bilang dia menjadi Jakarta sendiri yang dimana sekarang punya 5 provinsi, terus juga jadi sebagian dari Bogor dan Kabupaten Bogor, jadi Bekasi sama jadi Depok gitu. Terus di dalam juga kalau gue perhatiin ya itu masih ada rasa-rasa nuansa ini ya, kenapa ya orang zaman dulu tuh detail-detail banget gitu loh, kayak misal untuk pedang, terus juga alat-alat mereka yang tergolongnya konvensional dan tradisional tuh masih diukir gitu, jadi kayak punya ciri khas seni, jadi kayak punya ciri khas seni tersendiri gitu dari bagian mereka doang. Nah, jadi gedung ini tuh dipakai juga buat balai kota gitu loh. Kalau tadi kalian lihat di depan ada tulisan Governor apa gitu, gue lupa juga. Itu beneran dulu tempat di gubernur gitu loh. Jadi kayak balai kota di mana gubernur itu kayak misal ngadain acara, ya pokoknya kayak balai kota zaman sekarang aja gitu loh. Tapi versi lebih megah gitu loh. Karena kayak kalau kalian lihat di sini juga ini tamannya gede gitu loh. Kalau emang buat ngadain acara aman-aman aja. Tuh, ini baru taman belakang. Terus udah ada gedungnya. Terus ada wilayah-wilayah dari si yang sekarang jadi kota tua itu kan luas banget kan. Bahkan ada lebih dari satu museum. Ada museum BI, ada museum ini Fathahillah sendiri, ada museum wayang, ada museum seni rupa. Banyak kan di sini gitu. Nah, ini juga dari awal tuh udah berfungsi sebagai tempat yang emang fungsinya tuh udah segede-gede gitu loh. Bukan yang emang sengaja dibangun untuk menjadi tempat cagar budaya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang cagar budaya dan reruntuhan, di museum ini tadi gue sempat dikasih tahu bahwa ada replika gereja Belanda yang dulu sempat hancur karena gempa bumi yang disebabkan sama Krakatau. Nah, sebenarnya gereja itu dibangun tahun 1640, di mana itu kan masih awal-awal VOC datang gitu kan, masih awal-awal Belanda datang ke kita gitu loh. Nah, mereka membangunlah gereja untuk tempat-tempat mereka beribadah, karena kan seperti yang kita tahu tujuan mereka kan 3G, Glory, Gold, and Gospel, di mana salah satunya adalah menyebarkan agama Kristen gitu loh. Makanya mereka membangun gereja di Jayakarta pada saat itu. Nah, tapi teman-teman, gerejanya itu sempat hancur karena gempa bumi yang disebabkan oleh Krakatau waktu itu tahun 1800-an. Sekarang itu udah dibangun lagi. Seperti gedung-gedung seperti si Fathahillah ini juga udah beralih fungsi menjadi museum wayang. Jadi kalau kalian ke Kota Tua, kalian bisa melihat tuh dulu tempatnya adalah gereja Belanda, tapi sekarang udah dirubah fungsikan, dialih fungsikan menjadi museum wayang. Oke, gue kelaparan guys, jadi kita coba makanan dari mana sih namanya? Jakarta. Lapar bang. Kayaknya gue liat lucu deh. Oh, kelihatan gak sih? Masuk kelihatan. Aku makan.